Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita kembali mendapatkan kemudahan untuk senantiasa melakukan serangkaian amal soleh ya di hari Jumat di waktu subuh ini. Salat berjamaah, salat sunnah, dan kita lanjutkan dengan kajian ya, ngaji, membahas tentang ayat-ayat Allah. Nanti sekalian bisa dilanjutkan yang berkenan bisa dengan salat duha kah atau salat syuruk dan sebagainya. Intinya semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita di Ramadan ini dari awal sampai akhir ya. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, kita sudah masuk di pertengahan ya Ramadan. Sangat cepat rasanya berlalu Ramadan ini. Sedangkan kita rasakan kayaknya praktek di lapangan aktivitas Ramadan kita tidak sebagaimana angan-angan sebelum masuk Ramadan. Mudah-mudahan ini hanya terjadi pada saya pribadi ya, karena biasanya kebanyakan kita sebelum masuk Ramadan itu angan-angan itu ingin melakukan ini, ingin berbuat begini ya, sedekahnya juga ingin begini ya, sebagainya lah ya. Tapi kadang-kadang kalau sudah masuk Ramadan jadi biasa-biasa saja Pak ya, sholat juga biasa gitu ya, sedekah juga masih mikir-mikir Pak ya, tidak sesuai dengan angan-angan sebelumnya. Ya, yang efek Pak, tetap tapi tidak terlalu banyak ya. Intinya tidak sesuai dengan bayangan lah. Nah ini bisa jadi memang salah satu mungkin yang penyebabnya mungkin ada sisa-sisa pengaruh nafsu kita Pak ya. Kan begini aslinya ya. Memang kan sasaran intinya di Ramadan itu kan Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki sebenarnya ada peningkatan, Pak. Amal soleh kita di Ramadan itu aslinya begitu. Ini kan terbukti nanti dari berbagai macam fasilitas yang Allah berikan di Ramadan ini kan ya. Saya sering sampaikan masalahnya sekedar untuk merefresh ulang Pak ya. Karena kita kadang-kadang butuh suntikan semangat dan sebagainya itu ya. Fasilitas yang Allah berikan di Ramadan ini kan memang sengaja disetting oleh Allah agar amal ibadah kita itu sebenarnya ada peningkatan di Ramadan, Pak. Makanya kan kalau orang rajin ibadah di bulan Ramadan, ya sedekahnya meningkat, sholatnya meningkat, amal soleh yang lain juga meningkat, itu sebenarnya standar Pak.
Ya, itu standar itu. Tidak hebat dia. Nah, justru kalau istiqomah di Ramadan itu tidak itu yang apa namanya terjadi sebenarnya penurunan, Pak. Karena apa? Karena perbedaan nuansa. Begini saya coba untuk menata ulang pola berpikirnya ya. Kan coba lihat dalam hadis yang banyak sering kita dengar ya, Rasulullah SAW mengatakan idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah wuliqat abwabun nar sufidatis syayatin dan seterusnya ya. Ketika datang bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga kan gitu ya. Ditutup pintu-pintu neraka. Setan-setan dibelenggu. Nah, itu hadis itu kan coba sekali-kali coba ditadaburi. Apa makna dari sasaran hikmah lah dari dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, setan-setan dibelenggu. Pintu surga dibuka itu kan sebenarnya isyarat, Pak, bahwa seakan-akan surga ini kan tidak bisa dimasuki kecuali orang-orang yang beramal soleh. Sedangkan neraka juga tidak bisa dimasuki kecuali orang-orang yang bermaksiat, Pak. Nah, artinya potensi beramal soleh di Ramadan itu dibuka oleh Allah, Pak. Dan potensi untuk berbuat maksiat itu benar-benar ditutup, dipersulit. Ditambah lagi kabar dari Allah Rasulullah itu setan-setannya dibelenggu. Nah, sedangkan kalau kita lihat ya, faktor yang menyebabkan kita berbuat maksiat selama ini itu kan dua, Pak. Ada dua faktor sebenarnya ya. Yang pertama kan nafsu kita yang selalu mendorong untuk berbuat buruk ya. Innan nafsa la amaratun bisu. Itu nafsu, dorongan nafsu yang selalu ingin kita mendorong memerintahkan kita berbuat yang buruk. Nah, kemudian yang kedua, setan nunggangi itu, Pak. Jadi semakin menjadi-jadilah dorongan berbuat buruk itu dalam diri kita, Pak. Ada dua pendorong. Ya, godaan setan, kemudian memang bawaan nafsu kita. Nah, di Ramadan ya, yang nafsunya memang masih ada karena nafsu tidak bisa hilang dari diri kita, Pak. Itu melekat, Pak ya. Itu standar dalam diri kita, semua ada. Nah, cuman yang faktor eksternal itu dihilangkan oleh Allah. Godaan setan ini, Pak. Karena setannya kan sudah dibelenggu. Jadi benar-benar tidak ada setan sekarang ini, Pak. Di Ramadan kan. Tidak ada setan, benar-benar dibelenggu, itu makna hakiki ya. Di artinya kita sekarang ini potensi berbuat maksiatnya, pendorongnya cuma tinggal satu, tinggal nafsu. Makanya kalau kita ingin tahu kualitas diri kita sebenarnya, lihat di Ramadan. Kalau kita di Ramadan masih suka bermaksiat, jangan menyalahkan setan, karena setannya tidak ada. Berarti salahkan diri kita sendiri, Pak. Jadi seperti itulah kualitas kita. Artinya nafsu kita masih liar, Pak. Di Ramadan itu, Pak. Harusnya berkurang, harusnya. Kenapa? Setannya kan tidak ada, Pak. Ini sering jadi pertanyaan orang-orang, kan ya. Katanya setan dibelenggu, tapi kenapa kok masih banyak maksiat di Ramadan? Karena kan nafsu masih ada. Sedangkan jejak-jejak nafsu itu masih kuat kadang-kadang pengaruhnya. Nah, kita tidak mampu mengendalikan itu kadang-kadang. Jadi inilah kualitas kita sebenarnya di Ramadan ini, gitu loh, Pak. Asli benar-benar murni. Kalau kita berbuat buruk, ya murni dari diri kita sendiri sudah. Jangan nyalahkan setan. Nah, tidak ada setannya yang menggoda kita, Pak. Ya, memang lagi cuti sekarang, Pak. Cuti tahunan setan itu. Jadi lumayan agak ngurangi kerjaannya. Itu bukan makna majas ya, itu makna hakiki, Pak. Sufidatis syayatin itu. Nah, padahal sebenarnya Allah buat seperti itu situasinya, setan itu dibelenggu, neraka ditutup, itu surga dibuka. Harapannya di Ramadan kita lebih banyak, lebih mudah berbuat taat, Pak. Harus ada peningkatan di Ramadan itu dalam nilai-nilai aktivitas amal soleh kita.
harusnya. Tapi kan terkadang di praktek di lapangan tidak ada peningkatan, Pak. Masih berat. Nah, di sini yang harus banyak kita introspeksi ya, di Ramadan, Pak. Jangan-jangan memang kualitas kita segini. Justru yang meningkat di Ramadan itu malah terbalik, Pak. Aktivitas dunia. Kalau kita lihat kan di Ramadan apa yang tidak meningkat sekarang, Pak? Travelan meningkat. Ya. Urusan tukang pijet meningkat, ya. Jangan tanya orang jualan kulineran, Pak, ya. Pasti lebih meningkat lagi. Jualan sembako, toko fashion, baju-baju, bahkan dokter juga rame, Pak. Karena kayak wong kumat punya kita. Karena kolesterol atau apa gitu ya. Bisa kewarek kan bisa. Banyak meningkat. Tukang potong saja loh meningkat, Pak. Tukang cukur rambut itu. Jadi aktivitas semua dunia meningkat. Iya kan? Jadi ada perimbangan kadang-kadang. Di sini kadang-kadang kita dibenturkan, Pak. Benturan dengan dunia ini. Ketika kita ingin beramal soleh, ingin mencoba meningkatkan, ada akselerasi amal soleh kita, tapi terkadang terbentur dengan dunia. Kalau jenengan yang jualan apalah, makanan, kulineran, kadang-kadang terbentur dengan ini, Pak. Di satu sisi kita ingin menambah amal soleh, benturan dengan jualan semakin ramai. Kan gitu kan ya? Akhirnya kadang-kadang kita harus pilih mana ini, jualan apa ibadah, jualan apa ibadah. Akhirnya kalah kan? Yang sering kalah adalah urusan ibadahnya, Pak. Sering kalah. Jangan dikira ya Ramadan ini tidak ada apa, tidak ada godaan. Godaannya masa dunia. Jadi yang Allah harapkan itu ada peningkatan amal soleh, ternyata ada peningkatan aktivitas dunia. Nah ini yang kadang-kadang harus kita bijak menentukan pilihan, Pak. Ini kan ujian sebenarnya dari Allah kan. Allah ingin tahu mana yang lebih di antara kalian yang lebih baik amalnya. Ayyukum ahsanu amalan. Jangan kayak Bani Israel. Ini kan model persis kayak Bani Israel jadinya, Pak. Ya. Tahu tidak Bani Israel itu? Bani Israel itu di surat Al-A'raf ada 140-an, saya lupa ayatnya itu. Nomornya ayatnya itu. Orang Bani Israel itu kan kerjaannya mayoritas waktu itu nelayan, Pak ya. Cari ikan. Nah, itu kalau cari ikan melaut itu, mancing, tahu apa, jaring, apa ya. Itu hari Senin, Selasa, Rebo, itu ikan-ikan tuh sepi, Pak. Olehnya setitik. Tapi ketika hari Sabtu, semua ikan tuh bahkan keluar menggiurkan, Pak. Banyak sekali bermunculan ikan-ikan. Padahal di hari Sabtu, Bani Israel itu diwajibkan untuk full time ibadah. Libur dalam urusan mencari nafkah. Ketika pas hari mencari nafkah, sepi. Ketika pas hari ibadah, rame. Ya, apa kayak gini? Sering tidak terjadi dengan ini, antum ini. Ya. Ketika pas rame-ramenya waktunya ibadah, orderan banyak itu. Orderan pas masuk banyak. Hari harus milih kita, mana yang kita ambil itu kan. Nah, akhirnya kadang-kadang ke Bani Israel kan, akhirnya apa jawaban Israel? Milih yang mana Bani Israel itu? Ngakal-ngakali syariat kan. Karena tergiur, Pak, dengan banyaknya ikan yang keluar di setiap hari Sabtu itu. Sampai bermunculan ikan itu. Nggak usah jaring, nggak usah mancing. Tinggal serok gitu aja, sudah banyak hasilnya. Tapi masalahnya hari Sabtu kita dilarang untuk bekerja. Hari Sabtu itu hari khusus untuk beribadah. Bagi Bani Israel. Saat itu, Pak. Kalau Nasrani kan Sabtu. Kalau kita kan Jumat. Ya. Nah, akhirnya orang Bani Israel itu apa kejadiannya itu di riwayat itu kan? Di surat Al-Araf itu ada, nanti bisa dilihat ya. Akhirnya setiap Jumat malam mulai pasang jaring, Pak, dia, Pak, untuk menjaring ikan itu, Pak. Perangkap ya, dipasang di tepi lautan itu jaring-jaring untuk menjebak ikan itu. Nah, Sabtu pagi dia tetap berangkat ke gerejanya, apa, sinagognya itu, Pak, untuk melaksanakan ibadah. Akhirnya kan tak libur ibadahnya kan, tapi cari kerjanya juga tidak libur. Pinter, Pak.
Ya, ngakal-ngakali syariat. Tapi tetap saja oleh Allah mereka dicap sebagai, dikutuk menjadi kera yang hina kan, kunu kiradatan khasi'in. Jadilah kalian tuh kera yang hina. Kenapa dikutuk jadi kera ya? Karena kera itu modelnya kan rakus, Pak. Kera itu nyampe gedang, tangannya pegang, tangan kanan pegang, tangan kiri pegang, kaki kanan pegang, kaki kiri digoda. Jadi kemaruk, Pak ya. Kera itu kan begitu. Ya. Jadi rakus. Orang-orang Bani Israil begitu. Karena apa? Padahal tidak kerja loh hari Sabtu, Pak. Cuman dia pasang jaringnya Jumat malam. Perangkapnya itu. Mensiasati lah. Sabtunya tetap pergi ke masjid mereka. Masjidnya mereka. Sinagog gitu. Itu saja tetap sama Allah disalahkan. Kenapa? Memang tidak kerja. Fisiknya ke masjid, Pak. Tapi isi kepalanya kemana itu, Pak? Ke laut, Pak, ya kan? Kalau kita kan sama, Pak. Allahu Akbar. Ramin tidak tutulan mari ini kan. Kan gitu kan ya? Karena Allah tuh mau, yang Allah inginkan itu bukan hanya fisiknya yang menuju kepada Allah. Tapi juga hatinya, pikirannya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada disediakan waktu khusus. Nah, kita disediakan oleh Allah waktu khususnya di Ramadan ini, Pak. Agar apa? Agar kita ada peningkatan ibadah di Ramadan ini. Makanya difasilitasi oleh Allah, ya kan? Surga dibuka, neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Harapannya itu. Tapi nanti di lapangan terkadang berbenturan tadi, Pak, dengan urusan dunia. Nah, tinggal kita ya kadang pilihnya yang mana. Kadang-kadang banyak yang meninggalkan ibadahnya karena urusan dunianya, Pak. Malah banyak yang tidak poso, ya kan? Gara-gara sibuk bekerja. Malah banyak yang lalai dalam urusan ibadah sholatnya bahkan. Di sini termasuk nanti model-model kayak Bani Israel versi baru jadinya, Pak. Versi modern Bani Israel. Nah, gagal kalau begini jadinya kita, Pak. Ditambah lagi yang lebih spesial, lebih spesifik Allah berikan momentum yang khusus. Full Allah mengharapkan fokus konsentrasinya bukan hanya fisik, bahkan hatinya, pikirannya, otaknya. Di 10 hari terakhir ada ibadah yang namanya itikaf. Jadi intinya itikaf itu memutus semua aktivitas kita dengan dunia, Pak. Itikaf itu, Pak. Memutus, ya. Jadi agar otak kita sama pikiran kita sama hati kita konsentrasinya hanya mengejar ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak banyak. Hanya di 10 hari terakhir. Allah hendaki. Makanya belajar itikaf walaupun cuman sekali. Ada apa? Luangkan waktu. Jangan sampai kita berkali-kali selalu gagal di Ramadan. Tidak ada upaya peningkatan. Makanya harus ada semacam list lah. List. Apa yang bisa kita lakukan di luar Ramadan. Di Ramadan harus ada peningkatan. Ketika amal soleh kita meningkat saja di Ramadan itu biasa, itu standarnya begitu, tidak hebat loh, Pak ya. Kalau antum biasa sholat sehari 17 rakaat misalnya kan, sehari kan 17 rakaat, Pak ya. Yang wajib kan 17 rakaat, subuh 2, duhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4 kan total 17 ya, totalnya. Kalau di Ramadan harusnya ada penambahan, bisa dengan qobliyah badiyah, sholat-sholat sunnah yang lain dan sebagainya. Nah, ketika antum seperti itu di Ramadan, sholatnya misalnya kalau di luar Ramadan 17, dalam Ramadan jadi 30 misalnya. Itu biasa itu, Pak. Standarnya begitu, standar. Bukan hebat loh ya. Yang minimal ketambahan sholat tarawih kan? 11 atau 23, yang ambil 23. Sudah banyak tambahannya minimal. Makanya kalau ibadah kita di Ramadan istiqomah, Pak, stabil, itu sebenarnya kita terjadi penurunan, Pak. Kenapa? Karena suasana di luar Ramadan dengan suasana dalam Ramadan berbeda. Seperti orang yang ketika naik haji atau umroh, dia khusyuk beribadah, munajat depan Ka'bah sampai menangis, itu standar, Pak. Kenapa? Tempatnya mendukung gitu loh, Pak.
Kalau orang di depan Ka'bah khusyuk bisa sampai menangis, itu tidak hebat itu. Kenapa? Memang didukung oleh situasi dan kondisi. Yang jadi aneh itu kalau di depan Ka'bah macet cengengesan, Pak. Ini aneh, Pak. Di depan Ka'bah iling dunyong. Itu luar biasa ini, rusak, Pak. Kenapa? Tempat mendukung. Makanya banyak orang kita pulang haji, umroh kan, saya enak kalau di Ka'bah, di Mekah, Masjidil Haram, bisa khusyuk. Standar itu, Pak, bukan hebat. Semua orang begitu. Karena memang didukung suasana, ya kan. Nah, nanti pulangnya bejat mana, Pak? Ya. Pulang haji bejat mana? Sudah tidak ada dukungan. Nah, itu kalau tempat, kalau waktu sama. Waktu Allah sediakan di Ramadan ini. Makanya kalau orang ada peningkatan di Ramadan, itu biasa lah, Pak. Yang tidak pernah ke musola, tidak pernah ke masjid, tiba-tiba datang ke masjid, bukan hebat itu, Pak. Memang begitu harusnya. Yang tidak hebat itu kalau antum istiqomah. Yang parah itu, yang aneh itu, Pak. Di Ramadan antum bisa sholat 17 rakaat sehari, selama di luar Ramadan 17 rakaat sehari, di luar Ramadan cuman tetap 17 rakaat. Alhamdulillah saya bisa beramal soleh dengan istiqomah. Antum kalau ini sebenarnya penurunan, Pak. Karena suasana berbeda. Contoh Abi saya kasih gambarannya. Misalnya pas sehari dahulu waktu sekolah SMA, masih sekolah SMP, biasa bersedekah sehari 1000. Kemudian naik kelas SMA, tetap melanjutkan istiqomah sedekah sehari 1000. Hebat tidak ini, Pak? Hebat kan ya? Lalu lulus sekolah, lulus SMA, kuliah. Otomatis kuliah kan sangune toko orang tua lebih banyak, Pak ya. Tapi tetap istiqomah bisa bersedekah sehari 1000. Pakai sistem S3, Pak. Ini bagus. Kemudian lulus kuliah mulai kerja jadi guru, Pak. Setelah dapat gaji bulanan, ya gajinya sebulan 3 juta UMR. Tetap istiqomah sehari sedekah 1000. Bagus tidak ini, Pak? Mulai kurang bagus, Pak. Kenapa? Oh, sekolah sih sanggup toko orang tua masih bisa sedekah sehari 1000, sekarang malah dapat gaji 3 juta masih sedekah sehari sedekah 1000. Lalu kemudian naik pangkat jadi kepala sekolah, gaji 7 juta sebulan. Istiqomah sedekahnya sehari 1000. Lalu ditambah lagi naik kepala dinas, Pak. Gaji 15 juta sebulan. Tetap sedekahnya sehari 1000. Alhamdulillah saya bisa istiqomah sejak sekolah sehari 1000. Ini bagus tidak ini, Pak? Sedekah saya 1000 kalau sudah jadi kepala dinas bagus tidak? Tidak bagus, Pak, ya kan ya. Dong bayaran 15 juta, Pak ya. Artinya penurunan. Ya, ada penurunan nilai, Pak. Kenapa? Suasananya berbeda. Paham ya di sini ya? Ada penurunan nilai. Walaupun secara dohir tetap sedekahnya istiqomah 1000, tapi sebenarnya nilainya menurun itu. Nah, di Ramadan itu begitu. Di bulan-bulan selain Ramadan, antum bisa sholat 17 rakaat sehari. Di Ramadan tetap 17 rakaat. Ini sebenarnya penurunan, Pak. Bukan istiqomah itu. Kenapa? Beda suasana masalahnya. Kok bisa tidak ada peningkatan gitu kan? Bisa sedekah di luar Ramadan sehari sebulan 100.000 misalnya. Di Ramadan tetap 100.000. Kelihatannya istiqomah, tapi sebenarnya terjadi penurunan. Juga ini kan, biasa di luar Ramadan itu tahajud jam 2 8 rakaat. Ya. Iya betul. Setelah Ramadan tetap istiqomah. Ikut terawih marisa. Penurunan tadi termasuk. Jumlahnya penurunan, masalah jumlah, Pak. Waktunya juga penurunan. Waktunya penurunan. Sebenarnya kenapa? Situasinya berbeda masalahnya, Pak. Paham ya? Jadi jangan bangga ketika bisa istiqomah ketika masuk Ramadan, Pak. Kita kan jarang-jarang berpikir begini, Pak. Suasana di luar Ramadan itu setan bergentayangan. Goda antum bisa lolos begitu. Di Ramadan tidak ada setan sama sekali, kok tetap begitu, gitu lah. Harusnya ada peningkatan, Pak. Nah, disinilah yang tambah parah mana di Ramadan malah terjadi penurunan. Ini aneh, Pak. Sudah
termasuk kelompok orang-orang yang celaka, kata Rasul seperti ini. Rogima anfun, karena masih sering ya. Ketika naik mimbar, Rasul itu mengatakan amin 3 kali itu kan. Sahabat sampai tanya, sama amat ya Rasulullah. Untuk apa engkau mengatakan amin itu? Tadi Jibril datang kepada saya berdoa 3 hal. Di antara salah satu doanya kan, rogima anfun man adraka Ramadan summa kharaja walam yufallahu, kan itu. Celaka seseorang yang bertemu dengan Ramadan, melewati sampai selesai Ramadan, tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda di antara kita tidak mendapatkan kemudahan ampunan itu, tandanya kita tidak mendapatkan kemudahan, Pak, beramal soleh itu, Pak, di Ramadan. Maka jangan anggap biasa di Ramadan itu ya. Harus benar-benar ada ekstra, kita berusaha ngecek lah ya bahasanya, memperhatikan, diaudit Pak amal soleh kita. Ada peningkatan tidak? Dari sisi sholat kita ada peningkatan tidak? Dari sisi baca Quran kita ada peningkatan tidak? Dari sisi sedekah kita ada peningkatan tidak? Dari sisi ngaji kita ada peningkatan tidak? Kalau stabil, sebenarnya menurun sebenarnya hasilnya. Hasil terjadi penurunan hasilnya, Pak. Pengajian di Ramadan, pengajian seminggu sekali. Di Ramadan libur, tambah nemen, Pak. Lucu nih. Mana ada di Ramadan libur, Pak? Ramadan itu kan saya sering sampaikan dari dulu, Ramadan itu bulannya Quran, ya kan? Bukan bulan puasa. Ramadan itu aslinya, Pak, ya. Masa mau dijelaskan balik ini ya, materi kayak gini. Sudah berkali-kali kita melewati Ramadan, ya kan? Mudah-mudahan masih ingat ya. Ramadan itu memang bulannya bulan Quran. Rasulullah tiap malam dari suhul Quran. Setiap malam Rasul dengan Jibril itu tadarus Quran. Kadang Jibril yang membacakan, kadang Rasul yang membacakan. Itu saling ngecek bacaan. Itu setiap malam. Nah, kita kan harusnya ada interaksi lebih selama Ramadan. Dari sisi sedekah, infak, harus ada penambahan. Semuanya. Ketika kita semuanya ada penambahan, ada kenaikan grafik amal soleh, maka standarnya begitu. Saya tidak bilang hebat itu, Pak, ya. Standarnya begitu. Kalau antum istiqomah itu tidak standar di Ramadan. Tambah lagi menurun, jadi omong malah menurun. Sibuk Ustadz, karena badan lelah, capek siang sehari, sudah berpuasa, lemes, malamnya butuh istirahat. Tidak ada seperti itu, Pak. Ramadan itu harus kurang istirahat, harus kurang makan, harus kurang tidur, harus badan lelah di Ramadan itu. Memang kita harus mencari itu. Kita kadang-kadang kan sedinoan poso lah, kesel kabeh, pengen istirahat malam. Tidak ada istirahatnya itu, Pak, ya. Di Ramadan ini bukan bulan untuk istirahat. Apalagi sampai ke akhir nanti Rasul kan, sampai 10 hari akhir. Tambah tidak tidur, Pak, malamnya. Siangnya itu tetap beraktivitas seperti biasa. Yang kerja-kerja, nyopir, motor, yang bengkel, silakan. Malam, yopus keselang kabeh awan-awan. Malam istirahat rugi, Pak. Ya tidur lah ya. Tetap butuh istirahat, tapi kurangi jam istirahatnya. Ini aneh kan ya. Tentu mesti dengar model pengajian ini. Ini harus kurang istirahatnya, Pak. Harus mata cekung, hitam, harus begitu memang. Berat badan menurun memang begitu. Kenapa? Memang kita harus lebih banyak konsentrasi dalam urusan rohani kita kan di Ramadan. Ibadah ini, Pak. Jadi kalau capek, lelah itu memang begitu. Kalau antum melihat bagaimana para sahabat orang-orang soleh melewati Ramadan, Pak. Tidak ada Ramadan itu berleha-leha, Pak. Saya kajian di Masjid Taman Bagia itu, materinya tak pilihkan materi tentang peperangan yang terjadi kaum muslimin di bulan Ramadan. Biar kita punya perbandingan. Ramadan itu perang isinya, Pak, sahabat. Perang Badar itu Ramadan. Ya. Yang perjalanannya berapa? Jalannya tok itu 160 kilo. Jalan siang hari padang pasir misalnya itu Lumajang lagi kita asem nih jalan kan. Enak iup.
Perang sebulan berikutnya, setahun berikutnya terjadi perang Uhud tahun ketiga. Memang tidak terjadi di Ramadan, tapi terjadi di bulan Syawal, tanggal 6. Kalau perangnya Syawal tanggal 6, kira-kira perang musuh langsung ujuk-ujuk langsung perang, Pak? Apa tidak perlu persiapan? Bahkan persiapannya bisa jadi lebih lama daripada perangnya. Antum lah kalau duwe gawe, Pak, nikah no anak atau nyunat gitu kan. Hajatnya berapa hari cuman, Pak? Undangannya, Pak? 2-3 hari ya kan? Tapi coba repotnya berapa bulan, berapa minggu itu? Ya, kurang sebulan udah repot ya kan? Ya kayak begitu, Pak. Perangnya mungkin sehari 2 hari, tapi persiapannya lama. Nah, kalau terjadi tanggal 6 Syawal, perangnya, konfliknya, dornya itu bulan Syawal. Berarti kan persiapannya selama Ramadan. Bang Uhud itu. Setelah perang Uhud, tahun berikutnya perang Ahzab. Sama, perang Ahzab malah terjadi tanggal 5 bulan Syawal. Ya, tanggal 5 bulan Syawal. Riyoyoan, Pak. Awak dewe tanggal 5 itu halal bihalal, ya kan? Sosonjo, Pak, ya kan itu. Di perang Ahzab itu kan perang Khandaq. Tahu perang Khandaq tidak tuh? Menggali parit sepanjang 12 km, Pak. Lebarnya 5 meter, lebarnya 8 meter, dalamnya 5 meter. Sepanjang 12 kilometer. Dan itu ngedoknya kapan itu, Pak? Kalau perangnya tanggal 5. Padahal ngedoknya itu 2 minggu itu, Rasul itu. Ngedoknya itu 2 minggu, ngedok apa? Menggalinya itu 2 minggu, Pak. Terjadinya perangnya tanggal 5. Berarti kan ngedoknya itu juga di bulan Ramadan, Pak. Nggak ada alat canggih dulu. Dono savator, Pak, ya kan? Oh, sekarang kan enak, Pak, gini-gini, Pak, ya. Pakai savator ya. Itu ya pakai cangkul, pakai linggis, biasa standar. Itu di Ramadan, Pak. Ramadannya para sahabat begitu. Oke lah sahabat, biasa sahabat Ustadz. Turun ke sahabat, turun ke tabi'in ya. Zamannya Umar bin Khattab, zamannya Abu Bakar tidak ada. Umar bin Khattab ada perang Qadisiyah, perang Buaib. Zaman Umar bin Khattab tuh, Pak. Penaklukan Persia. Dilanjutkan dengan perang Qadisiyah. Itu terjadi di Ramadan sama. Ketika 30.000 pasukan kaum muslimin waktu. Sekitaran musuhnya 240-an ribu. Di Ramadan itu, Pak. Turun lagi di masa kekhilafahan Bani Umayyah berikutnya. Penaklukan Andalusia itu, Spanyol sekarang, Pak. Terjadi di bulan Ramadan, tanggal 28 Ramadan 92 Hijriah itu. Di perjalanannya bulan Sya'ban, nyebrang dari Maroko sampai ke Selat Gibraltar sampai menuju ke daerah perangan di Barbate itu. Itu perjalanan ratusan kilometer tuh, Pak. Jadi berangkatnya mulai Sya'ban. Berangkatnya. Terjadi perangnya 28 Ramadan, Pak. Merioyowan. Sampai 8 hari terjadinya peperangan itu. Sampai 6 Syawal selesai baru. Ya, udah ada mikir kayak begitu, Pak. Itu orang-orang soleh. Ya. Lalu mundur lagi ke tahun berikutnya, ada perang Hittin, penaklukan Palestina, Pak. Perang salib di Salahuddin Al-Ayyubi itu. Itu juga di bulan Ramadan, Pak, itu, Pak. Terjadi di bulan Ramadan. Perang itu. Kan 10 tahun lebih itu, 90 tahun lebih peperangan itu. Perang salib ya. Lalu mundur lagi tahun berikutnya ada perang Ainun Jalut. Ya. Ketika kaum muslimin melawan pasukan terbesar dunia waktu itu, Mongol. Juga terjadi di bulan Ramadan. Jadi isinya Ramadan mah aktivitas begitu, Pak. Kalau kita kan isinya luturuan, Pak. Luturuan tuh. Ya minimal itu ibadah. Maksud saya itu begini, Pak, ya, minimal walaupun kita tidak ke sana lah ya, karena memang dunia kita berbeda ya. Tapi setidaknya ya jangan kita jadikan Ramadan ini untuk mengurangi aktivitas kita, terutama aktivitas ibadah. Gitu, Pak. Kenapa? Malu kita, Pak. Kalau kita ibadah menurun malu, Pak. Isin, Pak. Sampai Anda isin lah, Pak. Kalau kebetulan takjilan, kebetulan warung-warung makan. Mereka meningkat tidak? Aktif meningkat, Pak. Para pencari dunia saja meningkat.
Ya, aktivitasnya kan meningkat, Pak. Toko kelambi, toko kosmetik, ya. Bahkan dealer-dealer mobil, dealer sepeda motor, makelar pun sekarang meningkat, Pak. Makelar cucian mobil sama semua. Takkan Pak, apa itu kan ini ya Pak Teter lah, yang punya bengkel AC mobil ya. Pak Citro ini pasti meningkat Pak, pasti Pak ya. Iya, Ramadan Pak ya. Ramadan meningkat. Enggak, maksud saya itu malu Pak. Kalau kita ibadahnya menurun pada saat dunia kita terjadi peningkatan. Orang mengejar dunia saja bisa semangat kayak begitu Pak. Padahal dunia itu mau antum kejar jungkir balik paten Pak. Tidak bertambah, tidak berkurang, tidak meleset, tidak terlambat, tidak tertukar. Paten, Pak. Tapi akhirat siapa yang jamin akhir kita? Tidak ada yang menjamin. Nah, di situ harus jadi pelajaran, Pak. Jangan sampai kalah dengan pencari dunia. Nah, orang pencari dunia semangat kayak begitu, Pak. Jam 2, lewat tadi di pasar sudah ramai itu, Pak. Jam setengah 3. Pasar mana itu? Gedang itu ya. Luar biasa. Pencari surga masih terlelap dengan bantal gulingnya. Ini kan aneh kan? Apa termasuk ini Ustaz? Kita malu di luar Ramadan makan kita biasa kelor, jagung. Setelah itikaf makannya sate, gulai, rawon, termasuk malu Pak. Begini, kalau yang makan tidak ada masalah Pak. Ya. Makin enak. Asalkan diberi. Ya. Tapi kalau kita sendiri yang membeli, menyiapkan itu malu Pak. Kalau kita untuk dimakan sendiri, dengan biaya kita sendiri, uang kita sendiri, gitu ya, jangan terlalu berlebihan. Gitu. Tapi ketika kita ingin bersedekah, Pak, kita memberi makan orang sedang itikaf, maka berikan yang terbaik. Bebas. Terserah yang bersedekah, Pak. Jangan beri yang jelek-jelek, Pak. Tapi kalau kita harus belanja sendiri misalnya di rumah ya untuk makan sudah, jangan terlalu sibuk masalah seperti itu. Nah, sekarang makan enak itu dapat dari mana? Itu aja. Saya juga makannya enak-enak Pak di Ramadan, Pak. Lebih enak di dalam Ramadan karena saya tidak pernah berbuka di rumah. Senin ada pengajian di Pabean, Selasa di Taman Bahagia, Rabu Taman Bahagia, Kamis Sumber Taman, Jumat kembali Taman Bahagia, Sabtu ke Maron, Minggu ke terus udah pernah makan di rumah. Jadi dikasih makan orang terus. Ya, jadi enak. Tapi kalau kita untuk menyiapkan sendiri jangan, Pak. Jangan. Ya, kurangi belanja. Jadi saya kan jadwalnya full Pak, setiap sore itu Pak ya. Jadi itu tadi Pak ya. Kalau kita memang untuk memberi orang berpuasa, silahkan berikan yang terbaik yang bisa antum berikan. Tapi kalau untuk dimakan sendiri janganlah, karena memang bukan waktunya kita seperti itu. Harusnya kita makan seadanya, secukupnya, selebihnya diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Jangan pandang fakir miskin, orang puasa Pak. Yang penting puasa. Tidak penting miskin atau kaya, yang penting puasa. Ya, berikan yang terbaik. Karena pas sasarannya kalau kita memberikan terbaik kan nilainya ke akhirat Pak. Tapi kalau kita makan yang terbaik, beli sendiri, belanja sendiri, jadi kotoran. Ya, tidak ada nilai amal solehnya. Ya kan? Bahkan bisa jadi masuk kategori israf jadinya Pak. Israf itu ya berlebihan dan itu hukumnya ya dosa juga jadinya. Surat Ali Imran ayat berapa itu? Ketika ada ayat bunyi Rabbana firlana dunubana wa israfana fi amrina wasabbitna wansurna alal qaumil kafirin. Sabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ada doa kan gitu kan ya? Surah Al-Imran. Saya lupa nomor ayatnya itu. Wah, ayatnya coba perhatikan di situ. Rabbana filana dunubana, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, dan ampuni juga berlebih-lebihannya kami dalam urusan kami.
Artinya kalau minta ampun kan itu salah, Pak. Dosa, ya kan? Dosa, minta ampun, israf juga minta ampun. Israf itu berlebihan, Pak. Nah, berlebihan tuh begini, berlebihan tuh. Pak Manto misalnya beli sandal jepit ya, warnanya biru. Lalu kan setelah punya sandal jepit warna biru, dia beli lagi sandal jepit warna merah, sama warna kuning, sama warna krem, hijau lah. Jadi punya 4 warna sandal jepit, Pak. Sandal jepit berapa harganya? 12.000 palingnya, 12 ribuan, Pak. Murah saja nih, tapi antum punya 4 di rumah, Pak. 4 pasang, maksudnya. Ada merah, biru, kuning, hijau. Lah, antum sandalan pakai sandal berapa sekali sandal, Pak? Masa langsung gaya wolu misalnya sandalan? Kan lucu jadinya, Pak. Aman tuh sandalan kok rangkep-rangkep begitu. Kan tidak mungkin kita sandal pakai langsung 8, Pak. Paling cuma 2, kanan kiri, ya kan? Selebihnya buat apa itu? Itu selebihnya itu israf. Saya anggaplah paling cuma punya 2 itu aja ya. Itu gantian, boleh lah. Tapi kalau sampai punya 4 sandal itu, Pak. Walaupun harganya murah loh ya. Itu namanya israf. Kalau tabdir, mubadir itu begini, beda lagi, Pak. Pak Manto beli sandal harganya 2,5 juta, Pak. Sandal loh, Pak, dikawin 2,5 juta, Pak. Ya. Bukan itu mubadir namanya, Pak. Kenapa? Seharusnya beli sandal cukup 150.000, 200.000, ini sampai 2 juta. Ini namanya tabdir, Pak. Bukan berlebihan. Kalau berlebihan tadi jumlahnya lebih. Sandal jepit murah kan, 12.000. Tapi punya 5 pasang, ini namanya israf, Pak. Apalagi ibu-ibu, ya ibu-ibu itu kan. Coba buka lemarinya, Bu, ya. Pulang nanti buka lemari itu. Ada abaya, ada gamis, ada setelan ini. Banyak, Pak, sampai berapa setel, 12 setel. Sampai itu mau pakai gimana itu kan? Ya. Itu berlebihan, ya. Kalau dari riwayatnya, Riwayat gimana? ya barangnya lebih karena dari riwayat. Yo, kenangan lah biasanya ya. Ini dikasih mantan gitu kan ya. Udah enak ngomong. Ini pernah punya kenangan di mana itu? Tidak ada. Tidak ada gitu, Pak, ya. Itu namanya israf. Ya, kita ambil berapa yang kita butuhkan lah. Ini pakaian untuk pengajian, ini pakaian untuk berangkat ke pasar, ini pakaian untuk olahraga, ini pakaian untuk dinas kerja. Sudah cukup. Selebihnya kalau tidak dipakai diberikan kepada orang yang membutuhkan. Tas itu di rumah saya punya 1, istri punya 10, Pak. Tas itu. Iya, perempuan, Pak. Karena memang bagi perempuan tas itu Pak, identitas, Pak. Semakin bagus tasnya itu menandakan sebagai bagus dia status sosialnya kan. Oh, tas Hermes gitu kan. Bisa harga sampai 2 juta, Pak. Sampai 20 juta bahkan. Kalau tas kresek kita kresek nang pasar, Pak. Tuku kacang panjang gitu kan. Nah, itu jadi kalau sampai beli tas itu namanya mubadir, Pak. Ada orang-orang kan ada tas sampai 20 juta, Pak. 20 juta, 30 juta, tas itu. Itu kan identitas bagi perempuan, Pak, tas itu, Pak. Makanya kalau ingin tahu status sosial perempuan, tinggal lihat tasnya. Kalau bawa tas kresek, pasti sudah ibu rumah tangga dia. Itu begitu, Pak, ya. Jadi di Ramadan jangan kita sampai israf. Maka kata Rasul begini, kategori israf, Pak. Inna min syaraf antakula kullamastahaita. Sudah cukup terhitung israf kalau kamu makan apa saja yang kamu inginkan. Sudah masuk kategori israf. Jadi ketika kita kepingin soto, beli soto. Kepingin rawon, beli rawon. Kepingin sego pecel, beli sego pecel. Apa yang kita inginkan semua dituruti ya, maka itulah namanya israf katanya. Harus sekali-sekali ditahan, Pak. Ini pengajian di Tornon di Atakwa, kepingin sego rawon, tahan, ganti sego jagung misalnya. Kepingin mangan nasi soto, ganti makan kue tok, ngobet tok, sekali-sekali begitu, Pak. Tidak masalah ya. Jadi membiasakan kita dalam tidak israf. Di Ramadan itu memang tadi, Pak.
Karena begini, bisa perhitungannya begini, Pak. Mosok wis poso sedina ndak mangan, mosok kate mangan ndak enak-enak. Kan begitu kan kadang-kadang ya. Ya minimal kudu beda lah kan gitu. Apalagi makanya cuma dua kali kan gitu kan ya. Kadang-kadang kan begitu. Padahal hakikat puasa itu yang menahan dari itu, Pak. Hakikat substansi puasa kan begitu kan aslinya kan ya. Jadi kita mengendalikan nafsu aslinya. Lah kalau kita nuruti nafsu ya benar kita aslinya belum puasa, Pak. Bukan hanya sekedar makan, menahan minum, itu menahan nafsu kita sebenarnya. Jadi tidak ada kalimat mosok wis poso sedina kate mangan bengine mangan ndak enak. Tidak ada, memang harus kita benar-benar menahan. Kalau kita ingin melihat bagaimana orang-orang soleh itu melewati Ramadannya. Jadi nanti beda, Pak, Ramadannya, Pak. Di fokus kita, konsentrasi kita, kesibukan kita hanya melayani bagaimana kebutuhan ruhiyah kita, Pak. Kita perbanyak interaksi dengan Quran, ya. Entah baca Qurannya lah, entah kita mencoba mentadaburinya, memahaminya. Kalau urusannya sifatnya jasmani, kebutuhan jasmani, abaikan. Kalau perlu dikurangi, Pak. Urusan beli baju, urusan makanan, urusan kesenangan, dan sebagainya. Itu baru nanti kita bisa mendapatkan substansi Ramadan itu, Pak. Kalau enggak, gagal terus Ramadan kita, Pak. Makanya tidak ada peningkatan. Kalau dalam berkali-kali kita Ramadan kan tidak ada peningkatan, ya. Tetap saja di level seperti itu. Kelas iman kita masih iman kelas ekonomi. Makanya di Ramadan selalu memikirkan masalah ekonomi, Pak. Mikir golek duit kayak rioyoan, mikir golek duit kayak macam-macam lah gitu ya. Nah, di situ yang harus kita perbaiki. Mumpung masih ada kesempatan kita, sisa waktu. Masih separuh, Pak, ya. Dan separuh terakhir ini semakin serem mulai film itu kan serem-serem ya, Pak, ya. Ramadan terakhir ini semakin serem-seremnya bagi orang beriman, Pak. Harus ada akselerasi percepatan yang luar biasa aja, bukan malah semakin mengendor ya, terbalik ya. Kalau pencari dunia iya di ibadahnya, malah akselerasinya semakin belakang, akselerasi mencari dunianya semakin meningkat, Mak. Coba Anda percaya ke pasar ya, ibu-ibu ya. Luar biasa itu, Bu ya. Kuliner Terutama kuliner, Pak ya, terutama kuliner, Pak. Oke. Dan itu benar terjadi. Saya aja jualan kue itu kan omset kalau hari biasanya dari jam 7 sampai maghrib itu misalnya dapat omset berapa gitu ya. Anggaplah misalnya 1 juta ya. Itu kalau sekarang hanya jam 3 sampai jam 6, Pak. Sudah dapat omset yang seharian itu, Pak. Hanya 3 jam. Omset yang sehari 12 jam, 10 jam itu hanya bisa tercapai dalam tempo 3 jam. Ramadan itu. Ini luar biasa ya Ramadan. Ada peningkatan itu, Pak ya. Akselerasi. Kita melihat seperti ini kan malu kadang-kadang, Pak. Kita pencari akhirat, Pak. Mengejar ridha Allah, mengejar ampunan Allah. Kenapa tidak ada akselerasi? Kalau sholat misalnya kita tahajud setiap malam jam 2, 8 rakaat, tambah lagi, Pak ya. Bisa 30 rakaat. Boleh tahajud 30 rakaat? Boleh enggak? Boleh, Pak ya. Imam Syafi'i itu tarawihnya itu 36. Kalau antum madhab Syafi'i, jangan 23. 36. Itu pun karena malu, Pak, dengan Imam Malik, Pak. Imam Malik itu Imam Syafi'i kan di Mekah kan. Kata Imam Malik begini, lawang Imam Syafi'i di Mekah 36 di depan Ka'bah. Di Masjidil Haram 1 rakaat berapa nilainya? 100.000. Ya kami yang di Masjid Nabi harus lebih. Makanya Imam Malik itu 41, Pak. Rakaat, Pak. Tarawihnya, Pak. Kita 11 rakaat milih sing pendek-pendek bisa. Dulu Rasul itu 11, Pak ya. Karena rakaatnya berdirinya lama, panjang. 11 itu Rasul itu berdirinya panjang. Kenapa? Kalau berdirinya lama yang dibaca adalah Quran. Qurannya lebih banyak. Sedangkan bacaan Quran itu 1 huruf 10 kebaikan pahalanya, ya toh?
Nah, ketika di zaman Umar bin Khattab, ketika manusia Islam sudah banyak yang bervariasi sholat jemaah di masjid itu, ada yang tua, ada yang sakit-sakitan, sehingga diperpendek, Pak. Sholatnya otomatis kalau pendek, bacanya lebih sedikit. Pahalanya berkurang, kan? Untuk mengganti kurangnya pahala karena kehilangan bacaan Quran ini, diperbanyak gantinya dengan sujud. Karena sujud ini juga bagian satu gerakan yang paling mulia di sholat. Jadi sholatnya diperpendek, sujudnya diperbanyak. Kalau zaman Rasul, sholatnya panjang, sujudnya sedikit. Biar impas begitu gambar pemikirannya Umar bin Khattab. Makanya dijadikanlah 23. Zaman Umar bin Khattab. Tapi agak ngurangi panjangnya agak ngurangi. Kalau kita kan digabung, Pak. Ya, di merger antara kebiasaan Rasul dengan kebiasaan Umar bin Khattab. Yang jumlah rakaatnya ikut Rasul, pendeknya ikut Umar bin Khattab. Akhirnya 11 tapi pendek. Harusnya kalau 11 lebih panjang dari yang 23. Tapi imamnya tidak akan kamu ya. Imamnya kamu kesuwen. Ya, ukurannya. Jadi intinya kita harus ada upaya lah intinya di Ramadan itu. Yang Allah inginkan memang ada peningkatan gitu. Jangan sampai tidak ada peningkatan sama sekali. Jadi lalui Ramadan tidak dengan biasa-biasa. Harus ada yang istimewa yang tidak biasa di Ramadan itu. Itu sekedar. Sebenarnya kajian kayak begini di tarhib Ramadan bahasnya. Harusnya di tarhib Ramadan kan ada bisa ke sini ya. Tidak apa-apa pertengahan mumpung masih ada kesempatan ya. Mudah-mudahan jadi motivasi kita semuanya. Nanti di sisa-sisa Ramadan ini kita lakukan akselerasi. Jangan tergiur dengan mayoritas. Ingat loh Pak ya. Jangan delok mayoritas Pak. Orang umum. Antum ini mau jadi orang umum atau orang VIP Pak? Kita kan tidak mau jadi orang umum Pak. Kita mau jadi orang spesial. Martabak saja. Yang spesial sama yang biasa itu mahalan spesial Pak. Ya kan? Itu martabak Pak. Martabak spesial gitu kan ya. Lebih mahal. Orang umum sama orang spesial lebih mahal orang spesial, Pak. Nah, karena mau spesial, ya maka jumlahnya tidak banyak. Dan mungkin spesial itu banyak, Pak. Kayak Ramadan ini kan kayak pemain lah sepak bola itu. Pemain di lapangan berapa orang itu? 22 kan? Dua tim kan? Tapi penontonnya berapa ribu tuh, Pak? Sampai puluhan ribu penontonnya Pak ya. Jadi pemainnya cuma sedikit. Apalagi tinju Pak. Tinju naik wong loro di ring Pak ya. Sing delok sampai puluhan ribu. Nah kita ini jangan jadi penonton. Jadi pemain Pak. Nah cuma jadi pemain itu sing kesel ya pemain Pak. Main sepak bola sing kesel sing lari-lari itu Pak. Penonton cuma hore-hore gitu aja. Tapi nanti yang dapat hadiah penonton apa pemain? Pemain Pak, penonton malah harus bayar untuk melihat pertandingan. Ya, kita malah dapat gaji. Nah di Ramadan tuh begitu, jangan jadi penonton, jadi pemain. Jangan ngikuti arus orang kebanyakan. Kalau ngikuti arus kebanyakan, jadi antum jadi orang umum Pak. Bis umum sama bis khusus ya lebih mahal bis khusus Pak. Tidak semua orang bisa naik kan. Jadi harapannya begitu ya. Kita sekedar motivasi nanti Ramadannya biar ada peningkatan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ibu-ibu? Jam 6 ini. Ya. Untuk pilihan kami selama ini, kalau tidak dari kata-kata tadi Islam sama berlebihan, itu kami ini mungkin termasuk itu Pak. Karena selama Ramadan ini kami tidak enak makan karena perut sakit Pak. Jadi untuk menolak makan-makan yang Bergizi sekilas Dana makanya tapi karena kepokso. nanti kan masuk tadi. Iya. Dana makanya bukan karena kepokso Pak ya.
Terus. Masalahnya kalau makan yang enak-enak, yang itu merasa sakit. Jadi tertahan. Ya. Bukan bertanya tuh ya. Curhat. Jadi begini Pak, saya kasih contohan nih. Ini sama nanti model seperti katanya istilahnya zuhud Pak. Untuk pernah tahu istilah zuhud? Orang yang zuhud, yang tidak mau dunia. Orang zuhud itu sama Pak, bukan tidak punya dunia, tapi tidak mau dunia Pak. Zuhud itu Pak, bukan tidak mau, bukan tidak punya. Pak Sasari kok naiknya cuma sepeda motor apa super cup. Wah ini saya zuhud Ustadz. Kalau nanti sepeda motornya bagus, tidak zuhud. Terus sampean kerjanya apa? Nggak ada punya kerjaan. Itu tuh zuhud Pak, sedang Pak. Panjenengan melarat Pak. Iya kan? Kalau ini Pak Satrio, sampean naiknya kok sepeda super cup. Nah ini beda Pak. Kalau Pak Satrio memang aslinya kuat beli PCX, kuat beli NMAX, tapi dia tidak mau Pak. Karena apa? Khawatir tadi berlebihan kan? Maka itu zuhud Pak. Ya. Aslinya kuat, aslinya mampu, tapi tidak mau Pak. Lah kalau ini benar-benar tidak mau Pak. Kemaksud. Maka itu tidak masuk kategori itu. Dan Pak Manto, kenapa kok makannya cuma iwak koto, ya, cuma sambelan sama kerupuk? Apa memang bukan, ini memang saya memang beli makanan yang Pizza Hut kuat misalnya. Beli steak kuat, beli yang enak-enak kuat Pak. Cuman karena memang saya sisihkan sedikit, saya makan seperlunya Ustaz, selebihnya saya lebih baik saya bagikan daripada saya makan cukup untuk makan satu orang. Misalnya kalau beli beef steak kan jadi berapa satu porsi kan sampai 60-70 ribu Pak ya. Saya mending beli sego jagung lah 6 ribu. Yang 60 ribu selebih saya sedekahkan. Ini seperti ini Pak. Ya, yang benar Pak. Tapi kalau begini Pak Wanto, kenapa kok makan sego jagung? Ya karena saya kena penyakit gula. Jadi tidak boleh. Ya bukan Pak. Tidak masuk Pak ya. Jadi bukan tidak mau karena kondisi, memang benar-benar tidak mau. Hasilnya bisa mampu. Cuman dia hindari Pak. Lebih memilih untuk berbagi kepada yang lain. Nah kalau antum misalnya ya di rumah belanja sehari 50 ribu misalnya. Dengan keluarga makan 4 orang, anak 2 ya. Suami istri anak 2. Anggaplah 50 ribu sehari. Kalau dimampatkan bisa tidak 20 ribu itu Pak? Bisa. Beli nasi, beras cuma sekilo, tuku tahu, tuku tempe, sambelan, beres kan ya? Bayar 20 ribu Pak. 25 lah mentok ya. Selebihnya di mana? Lebih disedekahkan. Itu bagus Pak. Ya, tapi kalau memang benar-benar tidak mampu Pak, hanya makan iwak klotok, manjane duit sakmono Pak. Ya bukan masuk kategori kayak begini gitu loh Pak. Ya, jadi harus dipahami situasinya ya. Jadi bukan karena tidak mampu tapi tidak mau Pak. Mampu tapi tidak mau. Bukan mau tapi tidak mampu, beda ya. Sama seperti zuhud Pak. Zuhud makanya saya sering kasih guyonan. Antum kalau mau zuhud harus kaya dulu Pak. Kalau antum melarat, bahasanya rada angel mau zuhud. Mau pakai sepeda motor jelek, pakai mobil jelek misalnya, pakai rumah jelek, pakaian jelek misalnya. Kan kadang-kadang kayak begitu kan ya. Kenapa zuhud? Bukan, karena memang pacian asli ini tidak mampu. Ya. Tapi kalau antum jadi wali kota misalnya, kayak zaman-zaman para sahabat kan ya. Umar bin Abdul Aziz contohnya Pak. Dia gubernur Pak. Salahuddin lah Pak. Salahuddin Al-Ayyubi itu Pak. Itu kan penakluk Palestina Pak. Dan itu menguasai Mesir sampai ke Tunisia, sampai ke Maroko, termasuk di Syam Pak. Pemimpin tertinggi Pak. Tapi coba ketika meninggal dunia Pak, sampai ngutang Pak untuk proses jenazah itu. Dan dia hanya meninggalkan warisan untuk anaknya itu 1 dinar 4 dirham. Sekelas pemimpin dunia loh Pak. 1 dinar cuma 4 juta, 4,25 gram emas Pak. Berapa kalau uangnya sekarang? Emas berapa? Tidak pernah beli emas. 1 juta, anggap 1 juta lah ya. Berarti kan cuma 4 juta Pak. Warisannya Pak, gawe anaknya.
4 dirham. Dirham itu 1 dirham 3 gram perak. Anggap kalau sekarang itu nilainya 100.000 Pak, 1 dirham. Kalau 4 dirham 400.000. Tambah 4.200.000. Tidak sampai 5 juta Pak. Sekelas pemimpin dunia. Nah ini namanya zuhud Pak. Karena aslinya dia kaya sangat bisa Pak, ya kan? Sekarang jangan pemimpin dunia Pak. Pemimpin kecamatan aja kayaknya luar biasa ya. Ya. Itu. Nah itu kayak gitu. Makanya kita harus benar-benar memposisikan sesuai dengan porsinya. Jadi jangan beralasan tidak mau kalau memang tidak mampu. Yang zuhud, yang benar-benar kita hindari di Ramadan, kita mampu sebenarnya. Mau beli rawon ya mampu Pak. Makan rawon mampu, makan sate gulai mampu. Tapi kita mikir, daripada beli sate gulai, 1 porsi 30.000, mending nak beli sego pecel aja lah, 10.000, 20.000 diberikan kepada orang lain. Ini yang hebat. Itu Pak ya. Ya. Ini Ramadan sudah di pertengahan, yaitu tanggal 15. Itu pun di akhir 15 kita ada saudara yang kita harus kita raih. Di antaranya Nuzul Quran dengan Lailatul Qadar. Ya. Ada kiat-kiat yang harus kita untuk diistiqomahkan untuk memaksimalkan. Di Lailatul Qadar ya tidak ada sesuatu yang istimewa Pak. Karena memang itu memang tanggal, sebagian menyebutkan tanggal 17 kan. 17 Ramadan turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu kalau yang turunnya Al-Quran kan 2 kali kan, ada yang secara bertahap, ada yang secara langsung. Dari Lauhul Mahfuz langsung ke langit dunia itu turunnya langsung ya. Ada yang dari langit dunia ke Rasulullah SAW bertahap 23 tahun, itu yang 2 kali, jadi turunnya model turun Al-Quran 2 ya. Nah tentu karena ini bulan Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran. Nah kalau yang Lailatul Qadar itu sebenarnya kalau kita ingin membidik Lailatul Qadar itu, membidiknya itu dari awal Ramadan Pak, aslinya Pak. Lailatul Qadar itu. Bukan di malam-malam ganjil apalagi. Bukan di 10 hari terakhir atau bahkan di malam-malam ganjil, bukan. Jadi persiapan membidik Lailatul Qadarnya itu bahkan jauh hari sejak awal-awal Ramadan, Pak. Membidiknya itu, Pak. Jadi orang-orang yang nanti berhak bisanya mendapatkan door prize di malam Lailatul Qadar itu yang sudah persiapan sejak awal, bukan ucuk-ucuk mari ngono sik milih pisan Pak, sing malam-malam liburan kan milih Pak. Iya lek tepak pilihannya Pak. Kadang-kadang kan ada perbedaan hari kan, untung sekarang bareng ya kan. Kalau pas tidak bareng itu Pak, bisa ganjil genep Pak. Maka di Lailatul Qadar itu kita persiapan sejak awal membidiknya. Kan dulu sudah sering kita sampaikan Ramadan Lailatul Qadar ini. Prosesnya Lailatul Qadar itu kan prosesnya kan malaikat turun menyalami fasafah kutumul malaikah kan, menyalami orang-orang itu yang mendapatkan berhak layak mendapatkan hadiah yang Nobel ya, penghargaan di malam itu Pak. 1000 bulan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya, door prize-nya. Tetapi kan malaikat kan tidak ngawur, Pak. Tidak Pak patung, Pak itu, Pak. Maksudnya tidak turun morongono random dikasih gitu kan, tidak begitu. Jadi memang sudah ada yang dibidik oleh malaikat itu, Pak. Si fulan yang mau didatangi disalami oleh malaikat malam hari itu. Yang mendapatkan Nobel kemuliaan di malam Lailatul Qadar. Jadi itu bukan kebetulan. Nah, tentu secara prinsipnya malaikat akan mendatangi orang-orang yang dikenal oleh malaikat, Pak. Yang dikenal oleh malaikat. Kan tidak mungkin kalau tidak kenal didatangi. Satu itu. Yang kedua, tidak mungkin malaikat mendatangi orang ahli maksiat. Di malam itu yang sedang bermaksiat tidak mungkin. Kenapa? Malaikat ini makhluk Allah yang la ya'sunallaha ma amarahum wa ma yaf'alun. Dia selalu tidak pernah berbuat maksiat dan selalu melakukan perintah Allah. Artinya makhluk yang taat. Makhluk yang taat tidak mungkin mendatangi makhluk yang tidak taat, mustahil. Pasti malaikat hanya mendatangi orang-orang yang taat dan malam itu sedang berbuat ketaatan. Apapun ya, bukan hanya di masjid Pak ya. Walaupun kita Pak Manto bisa nyupir ya. Jadi nyupir kan
bukan dosa, tapi dibarengi dengan ketaatan sambil berzikir lah, sambil murojaah Quran lah. Karena mungkin karena dorongan pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Boleh, Pak. Jadi jangan berkecil hati kalau malam-malam terakhir itu kita tidak bisa itikaf. Nah, cuman bagi orang-orang yang punya keluasan waktu, tidak ada kesibukan, maka lebih utama memang malam itu standby-nya di masjid, Pak. Karena malaikat sasaran pertama kali turun pasti mencari masjid. Tapi apakah orang yang tidak di masjid tidak dapat peluang? Tetap dapat peluang. Ya kayak para sahabat-sahabat yang berperang di bulan Ramadan itu kan tidak di masjid, Pak, malah di medan perang. Tapi kan tetap mereka berbuat taat di malam itu. Intinya di malam itu jangan sampai kita lewati dengan maksiat. Satu. Yang kedua, jangan lewati dengan tidur. Kalau tidur balik malaikat ya, Pak. Turu lha opo kate tekone wong turuan. Tuh, maksudnya begitu. Makanya Rasul kalau 10 hari terakhir kan dakhala asra min awahir Ramadan ahya lailahu wa kan syadda mizarahu, mengikat sarungnya, nyerti, Pak ya, dalam artian bersemangat lah ya. Kalau bahasa kita namanya menyingsingkan lengan baju, istilah kita. Itu kan masalah kata kiat kinayah itu, Pak ya. Kemudian ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Silahkan dimanfaatkan, usahakan semaksimal mungkin sedikit sekali tidurnya di malam itu, Pak. 1 jam lah, 2 jam, jangan lebih sampai dari 4 jam. Rugi nanti kita. Karena malaikatnya balik, Pak. Ngomong turu. Dan itu waktunya limited, Pak. Sampai subuh, tok. Terbatas. Mulai malam, maksudnya malam itu mulai mari isya ya. Sampai subuh. Manfaatkan waktu itu. Jangan sampai berbuat maksiat dan jangan sampai tidur di malam itu. Balik malaikatnya. Nah, malaikat itu cari orang-orang yang mereka kenal sebelumnya. Yang dikenal oleh malaikat, orang-orang yang terbiasa melakukan ketaatan sebelumnya. Kan ketika kita melakukan ketaatan, nama kita kan disebut-sebut oleh Allah di langit, Pak. Ya, wa dzakarallahu fiman indah. Disebut-sebut namanya, si fulan melakukan ini. Ketika nama-nama disebut itu, malaikat kan sering mendengar nama itu penasaran, Pak. Ya, sini Ahmad. Ini siapa lagi? Zaid. Ya. Siapa? Jadi penasaran. Dia ahli sholat, dia ahli sedekah. Terkenal itu. Dan malaikat masalah tidak boleh turun, Pak. Kecuali momentum di Lailatul Qadar. Makanya pada saat itu semua malaikat turun ke langit, ke dunia, Pak. Sampai dalam hadis itu tidak ada tidak ada tempat selebar jarak 3 jari di langit itu mesti ada malaikat di situ. Jadi rapat. Makanya makna qadar itu kan aslinya sempit, Pak. Satu, maknanya sempit. Faman qudira alaihi rizquhu, siapa yang disempitkan rezekinya, sempit maknanya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faqadara alaihi rizquhu. Surat apa itu? Surat Fajr kan ya? Faqadara alaihi rizquhu, yang disempitkan rezekinya. Makna qadar itu sempit, satu. Kenapa malam itu sesek malaikat itu, Pak? Di langit sempit, Pak. Seakan-akan langit tidak mampu menahan banyaknya malaikat yang turun tuh. Makanya nanti pagi harinya matahari tidak kelihatan panas, Pak. Jam-jam segini ini masih kelihatan agak remeng-remeng. Kenapa? Karena tertutup bayangan-bayangan malaikat yang sedang proses kembali ke langit itu. Salah satunya maknanya begitu. Selain makna-makna malam kemuliaan. Jadi diawali sejak awal Ramadan. Perbanyak amal soleh dalam rangka meraih Lailatul Qadar. Jadi tidak pilih-pilih, Pak ya. Jadi jangan pilih-pilih. Hanya pilih-pilih malam ganjil atau jam-jam. Bukan jam 10 sampai jam 3. Sejak jam 7, Pak, Isya itu, Pak ya, sampai subuh. Manfaatkan waktu itu semaksimal mungkin. Dan memang bacaan yang paling afdal kan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, itu bacaannya. Karena memang intinya kita di Ramadan itu mengejar ampunan Allah yang paling inti. Di situ, Pak ya. Sekilas mudah-mudahan bisa jadi motivasi bagi kita walaupun singkat-singkat ya. Mudah-mudahan jadi
bekal kita melewati sisa-sisa Ramadan separuh yang masih tersisa ini. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.